kamu tidak percaya dengan Islam. Apa penyebab kamu tidak percaya dengan Muhammad? Kan udah aku bilang tadi, semua nggak percaya. Yang saya percaya itu alasan tidak percaya dengan Muhammad apa? Nah, gitu. Alasan itu tidak percaya dengan Muhammad. Mau percaya apa enggak? Gimana? Macet, saudara-saudara. Alasan tidak percaya dengan Muhammad apa? Itu udah dipencet tombol larinya itu. Agama itu Pak. Udah di bawah aja dah, di bawah. Ya, kalian menjadi saksi ya bahwasanya makin banyak ya orang Islam yang sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam ya, tidak mau mengakui agamanya apa. Ya, itulah. Oke, kita kasih naik ada S. Mana tadi? Puji nama Tuhan, Shalom. Jumpa lagi bersama saya, channel Gereja YouTube. Apa kabar kalian semua? Harapan saya kiranya kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada kesempatan yang indah ini, saya akan memberikan atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, di mana banyak jiwa-jiwa umat yang disadarkan. Dengan penjelasan dari video ini, banyak umat penasaran dengan kitab orang Kristen, lalu ia mencoba untuk membaca mulai dari Kejadian, dan ia mulai membandingkan isi-isi dari Alkitab dengan Al-Quran. Puji Tuhan. Akhirnya, ia menemukan kebenaran. Dan kini ia sadar dan kebuka wawasannya untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, penasaran dengan kisah perjalanannya atau kisah di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Internal iman Anda. Saya nggak mau ikut campur nih, ya. Di dalam iman Anda, Muhammad ada di mana, Bang? Silakan. Sepengetahuan saya sih kuburan dia ya. Udah di kuburan. Itu betul? Yang di kuburan jasadnya doang, Bang. Yang di kuburan Muhammad bukan? Jasadnya doang. Iya, dia tapi ruhnya naik deh ke atas. Bang. Yang di kuburan itu Muhammad bukan? Ya jasadnya. Iya, Muhammad bukan sepenuhnya. Itu. Nah, kan udah mulai pusing kan? Bang, coba Anda berangkat ke Madinah, di situ ada makam Rasulullah. Makamnya Muhammad, betul? Betul, tapi itu jasadnya, Bang. Iya, Muhammad bukan jasadnya itu. Iya, Nabi Muhammad. Oke, berarti Muhammad ada di kuburan, betul? Iya. Di kuburan. Oke, pegang ya. Oke, kita sudah ada satu perbedaan. Yesus naik ke surga, Muhammad turun ke kuburan, betul? Iya, tapi kan jasadnya, Bang. Ruhnya naik deh ke atas. Oke, mana dalilnya? Ruhnya naik ke atas, silakan dalilnya. Nggak boleh ngomong kosong ya, silakan. Mana ruhnya Muhammad naik ke surga, mana? Tunjukkan di Quran mana. Kalau ada, saya terjun dari Monas, Mas. Silakan. Ya, sepengetahuan saya aja, Bang. Bang, kalau diskusi sepengetahuan Anda, nanti Anda bilang aja, Bang, rohnya masuk ke ke mangkok ke tong ke tong sampah. Ya jangan begitu, Bang. Kalau diskusi jangan sepengetahuan saya. Kalau diskusi pakai dalil. Di mana ayatnya bahwa roh Muhammad ke surga, di mana? Tapi mau nanya dong, Bang. Yesus poligami nggak, Bang? Ini lari kemana-mana, yang dibahas apa? Ya kan, Bang, bisa nggak Bang orang Islam tuh fokus dengan tema bahasan? Ya saya kan nanya, Bang. Katanya Abang pengetahuannya luas. Ya, tema kita bukan itu. Tema kita ini. Yesus naik ke surga, Muhammad ada di mana? Muhammad tadi ada di kuburan, betul? Iya, betul. Temanya kan Yesus sekarang gini. Sama Nabi Muhammad. Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Ketika kita sudah mengetahui fakta tentang agama Islam dan Kristen, Yesus naik ke surga, Muhammad turun ke kuburan. Pertanyaan saya, Bang, kenapa Anda nekat mengikuti orang mati di kuburan? Silakan. Silakan, Bang. Kenapa Anda nekat ngikutin orang mati? Silakan. Ya karena Nabi Muhammad pemimpin kami, Bang. Berarti Anda dipimpin orang mati? Ya karena bukti bahwa dia itu manusia biasa gitu loh. Iya, berarti Anda dipimpin oleh orang mati? Iya, jasadnya doang yang mati. Iya, berarti Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Nah, mulai bingung kan, mulai pusing kan?
Ayo coba buat pengakuan. Saya Muslim, saya mengakui bahwa kami inilah umat-umat yang dipimpin orang mati. Silakan. Silakan. Janganlah begitu, Bang. Janganlah begitu, Bang. Berat, saudara-saudara. Saya sama iman masing-masing aja, Bang. Bang, ini kan sebuah fakta. Anda mengakui bahwa Muhammad ada di kuburan. Dan Anda tadi mengakui Anda mengakui Anda dipimpin oleh orang mati, betul? Betul? Ya. Nah, berarti umat Islam adalah umat yang dipimpin oleh orang mati, betul? Ya, tapi ajarannya masih tetap ada, Bang. Ya, tapi dipimpin oleh orang mati, betul? Kalau orangnya memang sudah mati, tapi ajarannya tetap hidup, Bang. Iya, berarti dipimpin oleh orang mati, betul? Betul. Betul, ya sudah bikin pengakuan. Bang, jangan turun-turun. Kalau udah malu jadi orang Islam bilang, saya udah malu Bang jadi orang Islam, bilang gitu. Biasa turun sekalian. Jangan separuh-separuh, lama-lama turun, lama-lama begini, lama-lama hilang. Jangan begitu. Bang, tunjukin Anda masih bangga dengan agama Islam ya. Oke, coba buat pengakuan. Saya Rahman, coba. Saya Rahman. Angkat jari ke atas. Saya Rahman. Bilang. Jangan gitu loh, Bang. Jangan gitu, Bang. Oke lah. Kalau Anda malu mengakui, ya nanya, Bang. Kita berikan kesempatan. Nanya dong, Bang. Oke lah. Ya silakan. Nanya apa? Silakan ya, nanya. Benarkah Yesus poligami, Bang? Tidak benar. Tapi kata Nandar poligami. Bang, saya kasih tahu ya. Dia itu orang Kuningan, Jawa Barat. Oke? Namanya itu bukan Yonatan Nandar. Perhatikan, dari namanya saja, dari namanya, dia udah bohong. Bagaimana dengan omongannya? Namanya itu dibikin Yonatan, biar kelihatan dia itu mantan Kristen. Bagaimana Anda mau meyakini, mempercayai omongan dia berikutnya? Nama saja sudah tipu-tipu. Yonatan Nandar, evangelis. Kenapa Anda... Sekarang saya tanya hati nuranimu yang paling dalam. Kamu mau mengikuti kebohongan atau mau mengikuti kebenaran? Kebenaran. Kebenaran. Ketika evangelis Yonatan Nandar pakai nama palsu, pakai tipu muslihat dengan menggunakan nama palsu, kemudian mengatakan Yesus poligami. Sekarang saya tanya, di mana dasarnya, dalilnya? Nama abang aja palsu kok. Nama saya beneran, Edis beneran nama saya. Gimana? Nama abang disebut apa? Pasti ada panjangnya kan? Nama saya betulan Edis. Edis tuh nama asli saya. Mau saya tunjuk KTP saya, nanti di-ban kita. Nama saya Edis betulan, Bang. Ya, tapi itu Bang Nandar ngajak debat itu di room Superboy. Tidak berani dia ada diskusi dengan saya. Abang kalian gak berani. Dia itu ketika diskusi cuman besar pakai suara yang gede. Cuman itu doang. Nggak ada ilmunya, nggak ada kosong. Dia pakai data terus, nyata. Bang trending terus nggak ada data. Dia pakai data. Bang, sekarang begini, pendebat-pendebat Islam yang udah debat dengan saya, udah diskusi dengan saya, itu sudah banyak. Ya, kalau debat dengan Anda itu udah bosen, udah terlalu banyak. Sekarang begini, pendebat-pendebat Islam yang diskusi dengan saya sudah mengakui Muhammad itu robnya, itu sudah banyak. Sudah lihat belum video-videonya? Sudah. Ya, Anda mengakui nggak bahwa Muhammad itu robmu? Ya, rob sebagai pemimpin. Ya, berarti Muhammad robmu bukan? Ya, jangan diulang-ulang lagi lah, Bang. Tema itu udah basi sebenarnya. Oh, kalian kan gitu terus kepada kami. Kan itu terus pertanyaan kalian. Gimana? Ya, Bang, temanya gitu terus. Iya, makanya kita itu berkembang, ya kan? Tapi sayangnya orang Islam kan cuma itu aja bahasannya. Yang penting jumlah Tuhan satu, masuk surga, kan gitu kan? Bener gak? Iya, Tuhannya harus satu loh, Bang. Iya. Kalau Tuhan banyak kan bukan Tuhan. Oke, Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Ilahi, ilah. Rob bukan?
Rob banyak maknanya, Bang. Iya, Rob itu Tuhan bukan bahasa Arabnya. Bisa Tuhan, bisa pemimpin, Oke, bisa bisa pemelihara. Tuhan. Sekarang saya tanya, Muhammad termasuk Rob nggak? Termasuk, tapi dia Oke, bukan Allah termasuk Rob Robbil nggak? Alamin. Allah termasuk Rob nggak? Termasuk. Nah, berarti berapa Rob kalian? Ya Robnya beda, Bang. Rob Allah Nggak sama bisa Rob ngitung Nabi kan? Muhammad beda. Muhammad Rob, Allah Rob, berarti ada berapa Rob? Ya tapi beda makna, Bang. Udah, dibahas dulu Bang. Aduh. Itulah teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana ketika orang Islam dibalikkan kepada mereka pertanyaan yang mereka ajukan kepada kita. Kan banyak itu. Orang Kristen, jangan kau menuhankan mayat. Ternyata dia menuhankan mayat. Seandainya Yesus tidak bangkit. Seandainya Yesus kita tidak bangkit. Nasib kita sama seperti orang Islam. Kita nuhanin mayat. Kita menjadikan mayat sebagai junjungan, sebagai teladan, sebagai pemimpin, sebagai yang mengatur hidup kita. Ya, silakan. Mengatur, memimpin, mengendalikan, mengajar, menuntun. Itu bahasa Arabnya itu sama, Rob. Ya kan? Rob kalian saja 2 kok gimana? Oke, kita naikkan kembali kita kasih naik ada. Iya, Ustadz tidak berani naik karena pasti mereka takut mereka akan mengiyakan saya gitu loh ya. Oke, ada Bang Al. Ya teman-teman, ada 15.000 orang ya yang menonton di TikTok ini secara live ya. Kalau komennya terlalu kenceng besok ini saya atur aja lah. Ini komennya kenceng banget. Jadi komen-komen Anda langsung tenggelam itu. Besok kita atur aja komennya ini, komen 1 menit sekali ya teman-teman ya. Oke Bang Al, selamat malam. Oke, ya, Muslim, selamat malam. Nggak punya agama aku. Abang Muslim. Nggak punya kepercayaan. Nggak punya kepercayaan. Di KTP ya. Tertulis apa? Belum. Nggak ada KTP, belum punya KTP. Nggak punya KTP. Udah malu dia jadi orang Islam teman-teman. Bang, kenapa sudah malu jadi orang Islam, Bang? Lu punya agama. Saya Kristen, Bang. Mau lihat KTP saya? Kristen. Mau lihat KTP saya? Gak usah. Tapi nanti di ban kita kalau nunjukin identitas. Iya. Gini. Tahu kau, makanya itu. Gini. Anda di KTP tertulis apa? Agama Anda? Nggak ada, kosong situ. Kosong. Bang, di negara kita tercinta ini, nggak ada KTP itu agamanya kosong, nggak ada. Ini nekat yang nyata Anda ini. Nggak ada. Jadi nggak ada itu mana? Kalau nggak ada punya agama itu mana? Ini salah satu contoh bagaimana dia udah malu jadi orang Islam, teman-teman. Malu dia jadi orang Islam. Kenapa sudah malu jadi orang Islam? Lu percaya agama? Iya, kenapa Anda malu jadi orang Islam? Nah, enggak, gua nanya sama lu. Enggak, orang tua apa? Orang tua Islam atau orang tua agama orang tua apa? Orang tua Islam. Orang tua Islam. Oke. Bapak Ibu Islam. Ya. Sejak kapan Anda murtad dari agama Islam? Memang belum ada saudara. Waktu kecil sholat nggak? Enggak ada. Enggak sholat. Orang tua tidak pernah ngajarin. Pas masuk. Orang tua tidak pernah ngajarin sholat. Enggak, aku kan nanya sama kamu tadi. Kamu Kristen. Gimana ini apa? Oke, waktu kecil kemana? Ke masjid atau ke gereja? Nggak ada kemana-mana, cuma sekolah aja udah. Nggak ada. Sekolah saja udah. Tidak sholat sama sekali? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada sholat.
Sampai Kamu ke sekarang gereja hari pernah Minggu? sholat. Oke. Apa yang membuat Nah, Anda tidak mengikuti agama orang tua Anda yang Islam? saya nggak percaya agama. Saya percaya cuma Tuhan. Saya percaya Tuhan itu aja. Oke, berarti Anda Kalau tidak agama percaya nggak. dengan Muhammad. Udah, Anda tidak percaya dengan udah Muhammad. kebanyakan agama, kebanyakan. Sebentar. Berarti Udah Anda tidak kebanyakan percaya agama. dengan Muhammad. Gitu. Semua Nabi Isa, Nabi Muhammad saya nggak percaya. Saya Nggak percaya sama Tuhan. dengan Muhammad. Nih teman-teman nih, contoh Islam nih. Contoh Islam, orang tuanya Islam nggak percaya dia dengan Muhammad. Lu percaya Isa? Berat sih, Percaya berat. Isa? Oke, coba sebutkan alasan utama Anda sehingga Anda tidak percaya dengan Muhammad. Saya tidak percaya agama, termasuk Kristen, Islam semua saya tidak percaya. Ya, Soalnya udah kebanyakan Anda nggak percaya agama, Kristen saya nggak percaya. masalah. Orang bapak ibu Anda Islam kok. Udah semua nggak percaya. Iya, yang saya ingin tahu. Itu kan orang hak. tua Kalau Anda agama kan, itu kan hak. orang Agama tua itu Anda hak, kan. mau punya agama, mau Iya, enggak. Itu saya kan ngerti, banyak saya loh ngerti. orang nggak punya agama. Loh, jadi, Ngerti saya Bang Al, ngerti. nah terus. Coba dengerin dulu ya. Saya tahu kamu tidak Enggak, percaya coba dengan sekarang Kristen, saya gini. tahu. Kamu Kok kan panik agama- begini? Bukan, kok panik begini? Gua nanya Dengar sama dulu. Dengar dulu. Kamu tidak percaya dengan Kristen. Oke, nggak masalah. Yang saya pengen tahu, orang tuamu kan Islam, bapak ibumu Islam. Tetapi kamu tidak percaya dengan Islam. Apa penyebab kamu tidak percaya dengan Muhammad? Kan udah aku bilang tadi, semua nggak percaya. Yang saya percaya Iya, itu cuma alasan satu tidak percaya dengan Tuhan. Muhammad apa? Nah, gitu. Alasan itu tidak kan percaya dengan urusanku, Muhammad. mau percaya apa enggak? Gimana? Macet, saudara-saudara. Alasan tidak percaya dengan Muhammad apa? Itu udah dipencet tuh tombol larinya itu. Agama itu hak. Udah di bawah aja dah, di bawah sana. Iya, kalian menjadi saksi ya bahwasanya makin banyak ya orang Islam yang sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam ya, tidak mau mengakui agamanya apa. Iya, itulah. Oke, kita kasih naik ada S mana tadi? S Khairil Adam. Oke, S Khairil Adam. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift. Saya ucapkan terima kasih. Oke, S Khairil Adam. Khairil Adam. Ya, Khairil Adam, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Khairil Adam. Ya bang. Ya, Muslim kah? Allah, mati lampu bang. Mati lampu ini bang. Ditanya Muslim atau apa, mati lampu coba. Muslim atau bagaimana, Bang? Ya jaringan. Gimana? Muslim. Muslim. Alhamdulillah Muslim. Muslim. Ya. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Bangga, alhamdulillah. Lalu kenapa Anda gelap-gelapan? Mati lampu bang. Mati lampu. Oke, Bang. Saya berharap semoga Anda di tempat yang gelap itu tidak jadi nabi. Kalaupun Anda jadi nabi, tidak masalah. Bang. Tidak masalah Anda jadi nabi. Tapi jangan Anda setelah jadi nabi seperti Muhammad nanti. Tahu nggak, Bang? Setelah Muhammad jadi nabi, ada ayat yang mengatakan wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Wah, itu. Kalau Anda jadi nabi, ya, Anda bilang wanita-wanita boleh menyerahkan dirinya kepadaku. Nah, Anda langsung dibilang ini modus nih orang nih, modus. Bang, kenapa setelah Anda jadi nabi, Anda bilang wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadamu? Apa motivasinya sehingga membuat wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepadamu? Emang ada dalilnya? Nah, makanya saya bilang kalau Anda jadi nabi, jangan seperti Muhammad dalam Al-Quran. Maksudnya abang kalau berargumentasi harus ada dalilnya. Oke ya, di laut dulu Bang. Istilahnya gelap. Udah di laut dulu, udah malu jadi orang Islam dia. Yuk, silakan. Loh iya,
Waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya itu satu, teman-teman. Setelah dia jadi nabi, istrinya jadi banyak. Sebelum jadi nabi nggak ada perempuan-perempuan boleh menyerahkan diri kepadaku. Setelah jadi nabi baru ada ayat kayak begitu. Oh, dibilang penistaan nih, penistaan. Heran saya. Kenapa ketika saya mengatakan fakta, kamu bilang penistaan? Coba setelah Muhammad jadi nabi, Muhammad itu boleh menggauli siapa-siapa perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Wah, ada ayatnya. Bahkan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Iya. Boleh perempuan-perempuan menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Oh, gimana kamu itu? Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Bang JS. Oke, Bang JS. Dibilang mulutmu katanya, naik sini bantah. Oh, jangan marah-marah, bantah gitu loh. Biar saya tunjukin ayatnya. Oke, Bang JS Muslim, Bang. Muslim, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Gelap, Bang. Gelap, Bang. Oke, saya taruh di bawah dulu, Bang, ya. Kalau gelap-gelapan. Udah lihat kalian, teman-teman? Gelap. Oke, kita kasih naik ada Fadlan Indra. Oke, Fadlan Indra. Ya, selamat malam, Fadlan. Selamat malam, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera, Bang. Ayo, kita diskusi dengan baik. Dikit ya, Bang. Gimana? Jangan dikit. Jangan diturunin dulu. Oh, enggak. Bang. Selama Anda diskusi dengan baik, tidak kejang-kejang, diskusi Bang, saya boleh nanya nggak, Bang? landai-landai saja. Ya, silakan. Kamera dinyalakan dulu. Tadi emang itu ayat berapa? Kamera dinyalakan dulu, Bang. Kamera dinyalakan dulu. Nggak usah, Bang. Nggak usah. Iya, saya turunin dulu, kamu di bawah. Nggak usah gimana, orang aturannya nih. Nyalakan kamera kok. Yuk, silakan. Kita kasih naik Kasinal Rahsah. Oke, Kasinal Rahsah. Oke. Ya, selamat malam Kasinal Rahsah. Muslim, Bang. Malam, Bang. Muslim, Bang. Muslim, insya Allah. Muslim, Ya, Bang, silakan, Muslim. Bang. Nyalakan kamera, yuk. Saya merindu nih dengan Muslim yang masih bangga dengan keislamannya. Yuk, silakan. Anda masih bangga dengan Islam Anda? Insya Allah, sampai Ya, mati pun silakan, bangga. Bang. Nyalakan kamera, ayo kita diskusi, Bang. Diskusi antara Islam dan Kristen, ini temanya. Yuk, silakan. Oke. Iya, Bang Ayat Kasinal. yang mana, Bang, kutip tadi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad bisa menggauli siapa saja. Baik ya, baik. Kita tunjukkan ayatnya, Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Baik. Kita tunjukkan suratnya, Bang, ya. Surat Al-Ahzab ayat 50. Siap ya, Bang, ya? Siap ya? Siap. Oke, baik. Baik, kita tunjukkan surat Al-Ahzab ayat ke-51. Anda saya suruh baca ya. Baik. Saya balikkan dulu kamera saya. Ya, sudah kelihatan ya, Bang, ya? Ini surat Al-Ahzab ayat 51, betul? Ya, betul. Betul? Baik. Baik. Betul. Baik. Nih, surat Al-Ahzab ayat 51. Boleh? Kamu di sini siapa? Ya, bacakan saja. Ya, makanya saya tanya sebelum dilanjut, kamu di sini siapa? Bacakan saja dulu, bacakan. Bacakan saja. Kamu di sini Muhammad, betul? Bacakan saja semua. Oke, bacakan baik. dulu. Kamu, maksudnya Muhammad, boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Tanda kutip itu. Ya, ini kan Ingat, dalam tanda kutip huruf, kan Bang. Di ayat aslinya kagak ada.
jangan diapakan, jangan diselewengkan, Bang. Baik. Jangan Nih, diselewengkan. oke. Ah, Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. ya. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul nggak? Ya, betul. Berarti boleh nggak dia menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Yang dikehendaki itu tanda kutip apa dulu? Saya tanyakan. Sebentar, Dengar dulu. kamu boleh Dengar dulu. Sebentar, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, bener nggak? Yang kamu kehendaki dalam kutip dulu. Dengar dulu. Mana dalam kutip? Kamu jangan apa? Dalam kutipnya mana? Hei, dengar dulu. Enggak, ini saya tanya ya. Saya kasih penjelasan dikit sama kamu ini. Silakan. Di dalam Islam, dengar ya. Nabi Muhammad itu menikahi janda itu karena kenapa? Karena suaminya yang ada meninggal, takut menimbulkan fitnah. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Bukan menikahi. Enggak. Kalau cokor doang, dengar. Kalau cokor doang nggak boleh. Ayatnya, ayat mana? Ayatnya Sedangkan ayat yang pertama saja itu kau sudah keliru itu. Oke, bahasa kita baca penyelewengan. pelan-pelan ya. Coba ya, Baca pelan-pelan. kamu boleh menangguhkan Kamu siapa yang kamu boleh kehendaki. sebentar, pelan-pelan ya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Siapa mereka ini? Perempuan-perempuan. Betul? Tanda kutip itu baca dulu, Oke, Bos. nggak apa-apa lah, kita ikutin istri-istrimu. Oke, betul. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul? Iya, yang kamu kehendaki. Nabi Muhammad boleh nggak menggauli siapa-siapa yang dikehendaki? Oh, tergantung. Bukan istri orang ya. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Dan siapa-siapa, sebentar. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Ya, betul. Berarti Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan oleh dia? Coba baca dari atas. Coba baca dari atas. Aduh. Oh, saya ulang lagi, nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Kamu Muhammad boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Lanjut. Muhammad, sebentar. Bagi Muhammad, menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai, tidak ada dosa bagi Muhammad, betul? Lanjut dulu baca. Oke. Jangan kau potong-potong. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tidak merasa sedih. Dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Begini ya, dengar dulu Sebentar, kamu mau tahu nggak komentar Aisyah? Mau tahu nggak komentar Aisyah tentang ayat ini? Aisyah, jangan salah-salah nama Aisyah. Iya, komentar Aisyah tentang ayat ini tahu nggak? Apa? Oke, baik, saya tunjukkan komentar Aisyah nih. Kita tunjukkan ya, nih di dalam Sahih Bukhari, nih Bukhari 4414. Nih. Perhatikan. Ini kitabnya nih. Kitab Sahih Al-Bukhari nomor 4414. Nih. Ini termasuk dalam surat Al-Ahzab. Nih, saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, Hisyam berkata, dan seterusnya, bapaknya. Dari Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Nih, setiap wanita menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat,
kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Jangan hidupin HP. Matikan dulu HP-nya. Ya, Sudah? Sudah. Nih. Sudah. Nah, siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya Aisyah berkata, perhatikan, ini omongan Aisyah nih yang akan mengguncang imanmu nih. Demi Allah, kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robmu, wahai Muhammad, ya Robnya Muhammad, kecuali sangat cepat menuruti keinginan Muhammad. Nih, Aisyah itu tidak melihat Robnya Muhammad kecuali sangat cepat memenuhi hawa nafsu. Nih, coba cek bahasa aslinya nih. Coba. Hawa nafsu itu bagaimana? Coba, Oke, coba cek itu bahasa bahasamu. aslinya. Coba. Cek bahasa aslinya. Ah. Cek bahasa baca. Nih, saya besarin Arabnya. Nih, coba ayo. Coba baca. Coba yang kalimat yang kamu di bawah tadi. Coba baca kola. Kola. Nah, coba kalimat yang di bawah tadi, coba. Di mana ada hawa nafsu? Bahasa yang Di di bawah. bahasa Arabnya. Coba baca. Kola. Coba dulu, coba. Di bawah, coba dulu di di bawah. sini memang kata keinginan coba, nih, di saya mana? bold nih ya. Kata keinginan ini, kata keinginan ini, apa bahasa Arabnya? Sesungguhnya Allah sangat cepat memenuhi keinginan. Kata keinginan ini nafsu. Nih, coba nih. Coba kita cek bahasa Arabnya. Coba di bawah dulu. Di mana nafsu, keinginan nafsu. Cek bahasa Arabnya. Coba sekarang. Coba nih, saya Coba di tunjukin bawah kata dulu. nafsunya. Kata Hawa dengar dulu nih, saya. sebentar. Dengar dulu saya. Dengar dulu saya. Dengar dulu saya. Sebentar. Dengar dulu saya. Oke, kita baca dari sini. Kola. Coba, dengar kita dulu. baca. Kola. Kau potong-potong, sedangkan saya belum jelaskan. Oke, Nah, ini silakan nih konten kamu baca. yang Kamu begini baca yang dulu nggak nih, jelas. kamu baca. Coba dulu turun ke nggak bawah. bisa bahasa Arab. Kamu bisa bahasa Arab? Coba turun ke bawah. Coba turun ke bawah. Oke, dulu. turun ke bawah mana? Nah, Di mana ada hawa nafsu di situ? Saya bilang itu. oke. Coba. Ini kan bahasa Coba. Indonesia. Ini bahasa Indonesia nggak? Keinginan Anda. Di mana Oke, hawa kata nafsu? keinginan ini bahasa Arabnya apa? Coba saya tanya dulu. Di mana hawa Iya, nafsu? di kata situ? keinginan ini bahasa Arabnya hawa. Hawa itu apa? Di mana hawa nafsu di situ? Oke, Saya tanya baca dulu. nih. Oke, kita lihat nih. Kita baca bagian-bagian terakhirnya. Coba. Ya, kabur. kabur. Ini loh. Hei, para pembaca huruf Arab. Coba nih. Kola. Nih, coba kalian cek di sini. Ada nggak di sini kata hawa? Hawa nafsu. Ya, jelas di sini kelihatan bahwasanya Aisyah tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad kecuali menuruti hawanya, nafsunya Muhammad. Nekat yang nyata. Ya silakan, kabur kan? Coba seandainya Tasik Ngaji naik ke sini, dia Kenapa Tasik Ngaji takut, teman-teman? Kenapa dia nggak berani? Nggak berani? Karena takut dia mengiyakan omongan saya. Ayo silakan. Kurang bagaimana lagi, teman-teman, ya? Oke, lanjut lagi ya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman. Sekali lagi, teman-teman ya. Teman-teman sekalian, kita ada program mendirikan rumah apologet di sini, teman-teman. Karena apa? Kalau kita berapologet dari Konoha, siap-siap kita nanti akan digerebek, siap-siap kita nanti akan kena penistaan. Makanya teman-teman, kita akan mendirikan rumah apologet di sini. Teman-teman sudah saya pin ya, teman-teman. Ada dari teman kita yang komen di sini, ada Hotman. Nah, ada kolektor untuk rumah apologet ya, atas namanya ini teman-teman. Silakan teman-teman bisa support di sini nih. Nomornya ini teman-teman ya, kelihatan ya. Nah, bagi teman-teman
yang ingin mensupport pendirian Rumah Apologet supaya kita bisa berapologet di sini teman-teman. Rumah Apologet anti geruduk ya teman-teman ya. Teman-teman bisa support di sini. Kelihatan teman-teman ya? Nah kalau teman-teman namanya bukan Edis ya. Ketika teman-teman mensupport pasti itu palsu teman-teman. Ini nama asli saya teman-teman. Edis ini nama asli saya. Ya silakan teman-teman ditangkap layarnya, screenshot ya teman-teman bisa support di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube bisa support di yang berjalan, itu tulisan yang berjalan yang warna biru itu ya, tulisan berjalan. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Dani. Mana lari ke sana ya? Oke, kita turunkan dulu. Hamid. Oke, kita kasih naik Hamid. Oke. Hamid. Ya, halo. Selamat malam, Saudara Hamid. Malam juga. Ya, Bang Hamid sudah menyimak tadi, Bang? Iya, sempat saya menyimak. Sudah menyimak. Di mana tadi, Bang, menyimaknya? Yang poin pertama itu menyimak terkait dengan ruh. Terkait dengan keberadaan Nabi Muhammad. Ya kan? Oke, terus tadi kita sudah lanjut mengenai apa kerja Allah ketika di mata Aisyah. Ini cari apa nih, kawan? Nah, coba dimatikan dulu. Bang, saya lihat dari foto profilmu, Bang. Abang ini nampaknya sarjana. Betul, Bang ya? Sarjana, Bang? Iya. Oke, seorang sarjana. Ya. Jadi saya harap ini Anda ini tidak seperti lagunya Iwan Fals ya. Sarjana begini banyaklah di negeri. Ini pembahasannya gimana? Oke, saya harap Anda tidak seperti sarjana yang di lagunya Iwan Fals ya. Oke. Kita mau akademis nih. Kalau ngomong sama orang sarjana harusnya beda, Bang. Jangan ngomong dengan orang ke sekolah ya. Jangan membuat narasi seperti itu. Jangan membuat baik. Oke, lanjut. Enggak, Bang, supaya mengkonfirmasi bahwa Anda sarjana sungguhan. Oke. Ini, Bang ya. Nih. Ini berbicara terkait tema ya. Iya, ini temanya tadi lanjut nih ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Oke. Apa dikatakan dalam surat Al-Ahzab 51? Dikatakan begini. Ya. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya panjang ini, Bang ya. Dari Aisyah. Surat apa? Ya, ini sehubungan dengan Al-Ahzab 51. Dengerin aja dulu, Bang ya. Aisyah berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ini wanita-wanita menyerahkan diri kepada Muhammad. Bukan istrinya Muhammad ini. Ya. Wanita-wanita yang menyerahkan diri. Kok istrinya? Oke. Nah, saya cemburu nih terhadap. Dengerin dulu lah, Bang. Aduh, Bang. Bang Amin. Nah, Bang. Siap. Oke, nah. Saya selalu cemburu, ya. Mana tadi? Kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya tanpa mas kawin ini, Bang? Cuman menyerahkan tubuhnya aja kepada Muhammad ini. Nggak ada mas kawinnya. Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggauli. Siapa-siapa yang kamu kehendaki dari mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Nah ini, Bang, perhatikan ini. Al-Ahzab 51. Maka saya Aisyah. Perhatikan, Bang. Maka saya, dalam kurung Aisyah, berkata, demi Allah, kata Aisyah, saya tidak melihat Robmu kecuali, perhatikan,
Saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Kata keinginan ini, Bang, yang bahasa Indonesia keinginan ini, dicek di dalam bahasa Arabnya, itu adalah hawa. Yang di dalam Al-Quran diterjemahkan sebagai nafsu. Coba Bang Anda baca, Kola. Kurang jelas tulisannya. Oke, saya perbesar lagi. Kola. Nah, ya. Kala junaha. Terus? Alaika. Terus? Kultu min. Ma'ara. Terus? Rabbaka illa. Terus? Sariun. Terus? Waka. Terus? Makanya ini kamu terus maksudnya. Terus. Sebentar. Coba. Di mana di sini kata Hawa tadi? Coba. Nah ini. Hawaka. Betul? Hawaka, iya. Oke. Apa kata Hawa ini artinya? Di situ artinya apa? Iya, Hawa itu apa? Hawa. Saya tunjukin kata Hawa di dalam Al-Quran. Nih, saya tunjukkan. Sebentar. Kata Hawa, kata yang sama di dalam Al-Quran yang diterjemahkan sebagai hawa nafsu. Contoh, kita buka Quran surat... itu sebentar, Bang. Itu menurut ya, surat Al-Jatsiyah ayat 23. Sebentar ya, Bang ya. Nih. Kita akan tunjukkan kata Hawa juga di dalam Al-Quran. Nih. Perhatikan ya Bang ya, coba Anda baca nih surat Al-Jatsiyah ayat 23. Silakan. Baca Bang. Terus? Baca. Besar, terlalu kecil itu. Kecil, oke coba. Afara aita manittakhaza illahahu. Oke, ilahahu Hawa. Nih. Betul nggak ini kata Hawa? Hawa. Oke, kata Hawa di sini di dalam surat Al-Jatsiyah 23 ini diterjemahkan sebagai nafsu nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya? Nih, kata hawa nafsu ini lihat nih bahasa Latinnya, banyak orang yang nggak tahu ini ya. Nih, perhatikan. Afara'ita, terus dan seterusnya ya. Ilahahu hawahu nih. Nih, kata hawahu yang dalam bahasa Arabnya ini nih, hawahu nih, ya. Kelihatan Bang ya? Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Kata hawahu ini diterjemahkan oleh penerjemah Al-Quran sebagai nafsu. Nih, perhatikan. Hawa nafsunya. Nah ini sama Bang dengan ayat ini. Sama dengan hadis ini. Nih, kata hawa di sini, ya. Perhatikan. Nih, hawa ika. Hawamu, keinginanmu, nafsumu. Jadi ini artinya adalah bahwa Robmu, saya tidak pernah melihat Robmu kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsumu. Betul? Betul tidak? Ini Bang, silakan. Saya mau nanya sama kamu dulu. Kamu banyak persentase yang mau nanya sama kamu nih. Kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab itu menurut referensi apa kamu gunakan itu? Oke. Kita tunjukkan bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Sebentar. Di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Ya, tunjukkan. An-Nahl 103. Nih. Kita tunjukkan semua kepada mereka, saudara-saudara. Ya, kita ngomong gak ngasal-ngasalan. Presentasi dulu. Oke, nih. Perhatikan. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Lisanun Arabian mubin. Betul?
Oke, sudah. Oke, berarti Kamu Al-Quran sudah dalam bahasa presentasi. apa? Oke, saya tanggapi dulu ya. Oke, silakan. Sekarang Anda buka dalam kamus bahasa Arab Indonesia yang sekarang kamu pakai satu HP itu. Kamu cek arti Hawa itu apa? Hawa itu, oke baik. Baik. Ingat dulu. Dan nafsu Sebentar, dalam kita bahasa kopas Arab. ya, kita kopas. Sebentar. Kita kopas dulu Langsung Hawa. pakai kamus Ya. bahasa Arab. Ya. Oke, sebentar. Kalau kamu penyampaian kamu tuh melenceng gimana kira-kira? Oke, kita kopas ya. Kita kopas. Kata Buka Hawa. kamus bahasa Arab, buka kamus bahasa Arab. Oh, kamus bahasa Arab. Oke, kata Hawa. Ya, Baik. masuk di ini kamu HP kamu aja lah. Baik. Biar kita meluruskan pemikiran teman-teman kamu yang typing di bawah ini. Karena gagal berpikir dari arahan kamu yang sesat. Lanjut. Oke, baik. Kita kasih kata Hawa. Oke. Langsung kasih tampil. Kenapa kamu kasih ini? Tampil baik, aja lah. Baik nih. Biar mereka tahu. Nih, biar meluruskan pemikiran teman-teman kalian yang sesat di bawah ini. Ya, ini Hawa tapi ada alifnya, bukan Hawa yang ada alifnya. Nah, ya kan? Ini Hawa jadi istrinya Adam, gimana? Gini, makanya jangan kamu. Oh, berarti Muhammad menuruti keinginan istrinya Adam. Anda bisa bedakan Hawa ya tanpa ada alifnya dengan Hawa yang ada alifnya enggak? Kamu paham apa enggak? Saya ulangi sekali lagi. Udah. Amin, kau di bawah saja, Amin. Udah di bawah. Itulah tadi videonya, saudara. Keselamatan yang benar. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasannya yang setimpal. Di manakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarkannya kepada kita, yang tanda-tanda dan karunia Roh Kudus yang dibagikannya menurut kehendaknya. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman yang kita dengarkan bersama ini dapat memberkati saudara dan saya dimanapun kita berada dan memberkati akan setiap pergumulan hidup kita, baik pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan dan juga pendidikan, serta juga anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan terima kasih buat semuanya yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus terus memberkati kalian semua. Jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe serta dibagikan ke grup-grup rohani. Biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus
dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, Gereja YouTube semua.